Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mendorong kepemilikan lahan kawasan transmigran secara komunal. Dengan demikian diharapkan bisa meningkatkan dan mempercepat kesejahteraan bagi transmigran. Untuk mewujudkan lahan transmigran secara komunal membutuhkan dukungan DPR. Hal ini juga terkait dengan perubahan undang-undang. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati dan kita banggakan bersama Bapak Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua DPR RI dan juga Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 2014. Kenapa beliau kita undang pada hari ini? Karena banyak hal yang ingin kita titipkan ke beliau, baik sebagai Wakil Ketua DPR RI maupun sebagai calon Presiden Republik Indonesia 2024. Yang kita hormati Pak Gubernur DIY atau yang mewakili, para perwakilan kementerian dan lembaga, Pak Ibu Rektor UGM atau yang mewakili, Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, para mitra pembangunan, para kepala daerah, penerima penghargaan dalam rangka mensukseskan program transmigrasi, PATRI, Perhimpunan Anak Transmigrasi Republik Indonesia, para peserta Rakornas Transmigrasi tahun 2023, dan tentu adik-adik mahasiswa yang akan terjun KKN utamanya yang dapat bagian di kawasan transmigrasi. Mana suaranya mahasiswa UGM? Pesan saya satu saja, sebaiknya setelah KKN langsung sudah menentukan jodoh dari wilayah kawasan transmigrasi. Supaya apa? Nah, supaya mereka juga kembali ke tanah air kita di Jawa, karena kebanyakan juga mereka dari Jawa. Ini para kepala daerah yang hadir ini juga banyak sekali yang asalnya dari Jawa, asalnya dari asal-usulnya dari Trans yang kemudian sukses membangun daerah di sana dan kemudian terpilih sebagai bupati atau wakil bupati. Para pejabat pimpinan tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan hadir juga di tengah-tengah kita Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Wakil Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Pak Omaruddin Masdar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama saya bersyukur pada hari ini kita bisa melaksanakan rapat koordinasi nasional sebagai satu momentum yang amat sangat penting karena bersentuhan langsung dengan penyusunan RPJMN dan RPJP. Dan ini akan sangat memberi warna bagi program transmigrasi di 5 tahun sampai 20 tahun yang akan datang. Itulah makanya saya berharap dengan sangat para peserta Rakornas untuk betul-betul serius di dalam merumuskan hasil, merumuskan kebijakan supaya masa depan transmigrasi kita semakin cerah. Itulah makanya saya bersyukur pada hari ini momentumnya sangat bagus, yang hadir juga luar biasa, disertai juga pembekalan bagi mahasiswa yang akan melaksanakan KKN. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua DPR RI yang saya hormati, beberapa hal yang ingin kita titipkan. Yang pertama kami laporkan Pak Muhaimin bahwa sampai dengan saat ini waiting list yang ingin pergi transmigrasi khusus Jawa dan Bali saja itu sudah di atas 5.000 kakak. Jadi coba dibayangkan, di atas 5.000 kakak sudah mengantri untuk bisa mengikuti program transmigrasi.
Jadi artinya program transmigrasi ini masih sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat kita. Namun demikian kita tidak mau gerusa-gerusu, kita ingin menyiapkan program yang sebagus mungkin supaya ke depan transmigrasi bukan semata-mata memindahkan penduduk dari satu tempat ke tempat lain, tapi betul-betul didesain sedemikian rupa. Salah satunya yang mohon dukungannya Pak Muhaimin adalah perubahan undang-undang dan perubahan peraturan di bawahnya undang-undang. Misalnya kepemilikan lahan secara komunal, itu sangat penting hari ini dan kita sudah berkoordinasi dengan BPN. BPN siap mendukung dan membackup untuk kebijakan kawasan transmigrasi dengan kepemilikan lahan secara komunal. Itu artinya memang sudah menjadi milik warga tetapi masih bersifat komunal sehingga tidak mungkin dijual atau dilepas jualkan dan seterusnya. Dengan demikian eksistensi kawasan dan wilayah transmigrasi akan tetap bertahan. Yang kedua, tentu dulu pemberangkatan transmigrasi selalu disimbolkan dengan cangkul dan sabit. Hari ini harus berbeda, harus disimbolkan dengan hand traktor atau bahkan traktor besar. Harus disimbolkan dengan mekanisasi pertanian dan lain-lain. Karena lahan yang digarap juga harus lebih luas. Yang ketiga, lahan yang diserahkan kepada warga trans tidak lagi hanya 2 hektar, tapi usulan kita minimal 3 hektar untuk setiap kakak dalam yang diserahkan kepada warga trans, tapi masih bersifat komunal. Nah, beberapa hal ini tentu tidak bisa dilakukan tanpa ada perubahan undang-undang. Di samping juga kebutuhan warga masyarakat untuk transmigrasi masih sangat luar biasa banyaknya. Itulah makanya kami sangat berharap dukungan dari Pak Muhaimin Iskandar selaku Wakil Ketua DPR RI yang juga sekaligus calon presiden, sehingga ketika beliau jadi presiden tentu transmigrasi akan jauh lebih bagus dan akan dilakukan reformasi dan upaya-upaya pembaharuan dalam kebijakan transmigrasi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, khusus kepada Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan, kami terima kasih atas dukungannya selama ini dan terus harus kita lakukan kerjasama yang bagus karena HPL kita butuh penanganan secara serius supaya seluruh HPL yang dimiliki oleh yang dikelola oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah dan Transmigrasi ini bisa kita kita tata betul, kita petakan betul sehingga ketika nanti kita sudah punya kebijakan-kebijakan baru, regulasi baru yang sudah 5.000 dan pasti tiap waktu akan naik. Ini bisa kita kelola dengan sebaik-baiknya, tidak akan lagi ada masalah di kemudian hari terkait dengan kepemilikan lahan. Juga kepada Universitas Gadjah Mada, kita sampaikan terima kasih atas dukungannya selama ini yang terus bersinergi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam banyak hal, termasuk di dalam urusan transmigrasi. Dan juga kepada para bupati kepala daerah yang hadir pada hari ini, saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya selama ini. Baik yang dari daerah pengirim, utamanya yang dari Jawa, Bali, Lampung, kemudian daerah penerima yang juga dengan segala kemampuannya sudah memberikan layanan yang terbaik bagi warga trans yang kita kirim ke sana. Sekali lagi terima kasih atas dukungannya. Mudah-mudahan sinergitas kita terus kita lanjutkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan yang terakhir kepada para mahasiswa UGM yang akan KKN, saya ucapkan selamat sukses. Mudah-mudahan bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan KKN-nya sukses dan kemudian kecantol di warga trans sehingga bisa berjodoh dengan warga trans yang ada di sana. Sukses untuk mahasiswa KKN, sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.